Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Kalau membaca judul di atas, prihatin ya. Kita kalau dengar orang mengatakan anaknya putus kuliah, putus sekolah, pasti sedih. Apalagi di kondisi saat ini, cukup banyak bisnis, bukan banyak lagi ya, kalau kita lihat dari berita resesi, banyak bisnis yang kolaps, dan ini semua berdampak kemana-mana. Yang cukup prihatin terutama kalau kita bicara anak yang harusnya sekolah atau kuliah dengan sangat berat terpaksa harus putus di tengah jalan. Saya juga ada mendengar beberapa berita ini dalam 2 bulan terakhir. Banyak yang sudah mulai worry ya. Saya mau share dari pengalaman pribadi, semoga pengalaman pribadi saya ini setidaknya bisa membantu putra-putri bapak ibu atau bahkan mungkin ibu juga ya, orang tuanya ya, bapak dan ibunya. Kisah ini real saya hadapi dan saya mau share sedikit tips untuk membantu menguatkan putra-putri atau teman-teman yang menghadapi kasus ini. Karena putus kuliah itu bukan the end of the world ya. Banyak orang pikir kalau saya sudah putus kuliah, kayaknya semua masa depan saya sirna. Belum kalau dia bandingkan dengan temennya yang lain. Yang mungkin di sosial medianya mereka lagi yang skripsi, sedang sidang, sedang kesana kesini. Sedangkan Anda sendiri mau kuliah aja nggak ada duit lagi gitu loh. Mungkin mau makan aja orang tua sedang fighting ya. Nah, saya ada rumus simple yang mudah-mudahan kalau diterapkan bisa membantu pelan-pelan menganggap kondisi ini malah sebagai blessing. Orang malah pikir, gak salah deh, anak saya putus kuliah kok kamu bilang blessing. Saya kadang dalam hati ngomongnya ini malah blessing untuk anak Anda atau malah untuk dua-duanya. Oke, kita lihat ya. Jadi yang pertama, pada saat Anda menghadapi kondisi ini saya bicara anggap dengan putra-putri Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Pada saat Anda menghadapi kondisi ini, yang paling pertama harus dikuatkan adalah mental Anda, belief Anda, faith Anda. Ya, kita semua punya agama lah ya, jadi Anda punya faith dengan masing-masing kepercayaan. Anda harus percaya bahwa kita tidak mungkin diberi cobaan yang melebihi kapasitas kita. Itu dulu deh. Jadi jangan cuma melihat cobaan dengan mata fisik. Anda sudah membayangkan kegagalan-kegagalan dampak dari tidak kuliah ini, Anda sudah membayangkan secara mata fisik. Itu nggak bisa. Karena kalau Anda membandingkan hanya dengan fisik, kelihatan, Anda akan kalah. Jadi Anda harus kuatkan mental, kuatkan spiritual Anda, ya. Have faith. Anda percaya ada sesuatu di atas sana yang luar biasa akan membantu Anda. Tapi ada syaratnya ya. Syarat yang kedua adalah tetap kerja keras, lebih rajin. Ya, jadi mungkin kalau biasanya Anda hidup normal ya, biasanya 8 jam, mungkin 9 jam, 10 jam. Terutama kalau Anda masih muda. Kalau sudah lebih dewasa ya tentu work smarter ya, sudah tahu ini. Kalau masih muda, masih tenaganya masih kuat, why not? Jadi tetap ekstra kerja selama Anda faith ya, percaya. Jadi ini ada quote yang menarik mengatakan bahwa don't miss out on a blessing, cause it isn't packaged the way you expected ya. Expect the unexpected. Jadi jangan kehilangan suatu berkat yang kadang-kadang dibungkus dalam bentuk sesuatu yang kita nggak expected. Ya sesuatu yang nggak nyaman. Padahal sebenarnya itu blessing. Mungkin Anda dibuat nggak nyaman karena yang di atas mau Anda maju. Anda lebih berusaha. Anda mencari segala macam cara dalam arti positif, Anda belajar,
jual sana sini, reseller atau apapun yang Anda bisa lakukan. Dan Anda lebih maju daripada orang yang kuliah. Kalau Anda punya faith dan mulai work harder, ya. Jadi kadang-kadang blessing itu, berkat itu bungkusnya beda, tidak selalu cantik, tidak selalu dalam kado di wrapping. Tapi kadang-kadang bentuknya, nah kok jelek banget kita dapat hadiah, ternyata isinya berlian. Jadi kembali lagi, jangan hanya melihat dengan mata fisik kondisi Anda, ya. Kerja keras. Yang ketiga, keep learning. Mau sekerja kerasnya Anda, kalau Anda nggak terupdate dengan dunia Anda, misalnya Anda membantu ibu Anda jualan, kuliner, atau misalnya masker gitu ya, atau vitamin, ya Anda harus belajar di dunia itu supaya Anda bisa keep ahead gitu loh. Belajar digital tools-nya, marketingnya, sosial medianya, misalnya kalau Anda harus terjun bantu jualan. Jadi keep learning ini sebagai vitamin Anda. Anda punya faith, Anda work harder, harus keep learning. Kalau cuma work harder, kemudian faith, keep learning-nya nggak ada, percuma. Mediocre jadinya. Banyak orang yang seperti itu. Jadi those who keep learning will keep rising in life. Mau Anda sesusah apapun, kalau Anda tetap belajar, horizon Anda terbuka, Anda tahu banyak kemungkinan di luar sana yang Anda bisa embedded di dalam bisnis atau kerjaan yang Anda sedang geluti saat ini. Nah, yang keempat penting banget. Ini yang banyak orang nggak lolos. Banyak orang nggak lolos ya. Jadi kalau nomor 1 itu faith. Dia percaya. Nomor 1 dengan nomor 4 ini teman dekat. Kalau orang yang faith-nya kuat itu kelihatan nomor 4-nya. Tapi kalau faith-nya salah-salah, nomor 4-nya nggak kelihatan. Karena nomor 4 ini berat banget ya. Jadi nomor 1 punya faith, punya kepercayaan. Nomor 2 Anda work harder, kerja lebih keras, bekerja lebih giat, bekerja lebih tekun. Karena Anda percaya di depan saya itu ada piala nanti yang akan Anda terima. Anda belum tahu kapan. Anda nggak tahu juga lewat siapa akan dititipkan ya. Yang ketiga, keep learning. Yang keempat, be patient. Sabar. Banyak orang nggak sabar, baru 3 bulan udah pasrah ya. 3 bulan udah, aduh, nangis gitu. Lah gimana Anda mau dikasih yang besar kalau yang kecil aja nggak bisa lewat gitu loh. Jadi passion ini penting banget. Kalau Anda punya faith, Anda harusnya passionnya kuat. Expect the unexpected because God might surprise you with something that you've always wanted, even if you didn't expect it to come around so soon. Jadi kita harus siap. Kadang-kadang harus mengharapkan sesuatu yang kita nggak expect kok terjadi gitu loh. Karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih besar. Jadi saya share mengenai kisah saya karena saya juga pernah mengalami hal yang serupa. Saya termasuk orang yang rajin, suka belajar, cukup ambisi. Jadi ketika semester 1 saya kuliah di Grogol waktu itu, ada salah satu perguruan tinggi swasta. Di situ ada beberapa yang cukup terkenal ya. Kalau saya sebut namanya pasti udah tahu. Saya mengambil jurusan ekonomi waktu itu. Cuma 1 semester. Di semester terakhir kondisi ekonomi sudah sangat memburuk. Tidak bisa kuliah sama sekali. Saya sudah mencoba ke keluarga besar, tanya sini-situ, tapi kayaknya pintu tertutup. No choice. Jadi yang menguatkan saya mungkin karena selain ada doa orang tua, juga support dari keluarga besar ya dalam arti mental, spiritual. Jadi ada satu hal yang membuat saya kuat selain itu semua, yaitu tentu selain percaya di atas ya, saya suka membaca buku-buku personal development. Saya selalu mengingat quote-quote yang bagus ya, dan saya selalu percaya ini it's not the end. Ini bukan akhir ini. Jadi tenang aja. Jadi saya waktu itu melamar kerjaan banyak banget. Ada yang sebagai SPG, dan terakhir ya sempat kerja lah ya di pusat department store. Ya jadi saya sempat kerja, tapi tidak lama berselang sejak itu,
sekitar 6 bulan kayaknya, atau 3 bulan, saya lupa tepatnya. Hanya 6 bulan, tiba-tiba Tuhan kirim malaikat lewat teman saya, jadi teman SMA saya. Ceritanya panjang ya. Dan tiba-tiba teman-teman saya ini punya bapak, membantu saya membuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi saat itu saya kayaknya ditelepon langsung 5 menit tuh lari, loncat, naik mikrolet langsung ke sana gitu loh. Karena saking kaget, saking happy-nya. Dan saat itu juga langsung kayaknya cuma 2-3 hari langsung kuliah sambil kerja. Dan peristiwa itu membekas banget di saya bahwa have faith, ya, percaya ada sesuatu yang besar di luar dari yang kita lihat di depan mata. Kemudian work harder, semangat, tetap mensyukuri apa yang ada. Keep learning. Dan yang terakhir, sabar. Karena kita nggak pernah tahu waktunya, kita juga nggak bisa mengontrol orang lain membantu kita atau pintu rezeki terbuka. Jadi be patient. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin mengalami kondisi seperti ini, sama-sama saling menguatkan ya. Yang pertama adalah di dalam diri Anda dulu. Vitamin faith-nya ya, vitamin kerja keras, vitamin learning-nya, kemudian vitamin passion-nya, itu dikuatkan. Saya yakin kita semua bisa melewati ini dengan baik. Semoga tips ini bisa membantu Anda. Tetap semangat. Salam Alpha Code.